Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dengan Kak Rizky Damrawan, apakah betul? Betul, sore. Mungkin kita sesi interview hari ini kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Salsa Nanda, selaku HR dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Administrasi SP UNS. Mungkin bisa dilanjut. Perkenalkan, saya Rizky Darmawan, mahasiswa Manajemen Administrasi Angkatan 2024. Saya mau mencalonkan diri sebagai anggota Himama SVUNS bagian staf sekretaris. Oke, sekretaris. Mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama itu, apa yang membuat Anda tertarik melamar sebagai sekretaris Himama? Saya tertarik untuk mengembangkan materi-materi dari program studi manajemen administrasi tentang kesekretarisan supaya nanti saya bisa meningkatkan skill saya saat di dunia kerja nanti. Oke, lalu menurut Anda, apa peran paling penting seorang sekretaris dalam organisasi mahasiswa? Perannya meliputi untuk menyiapkan agenda-agenda kegiatan yang akan dilakukan seperti seperti organisasi, event organisasi dan acara-acara organisasi lainnya. Oke, sebelumnya apakah Kak Rizky Darmawan sendiri punya pengalaman yang mungkin relevan dalam tugas kesekretariasan atau administrasi? Kalau ada, minta tolong untuk diceritakan. Kebetulan waktu SMA saya menjadi anggota sekretaris di kelas saya dan saya juga sering mencatat notulensi tapi belum menggunakan format resmi. Makanya saya ini mau bergabung sebagai sekretaris agar tahu bagaimana cara yang benar dalam mencatat notulensi maupun tugas-tugas sekretaris lainnya. Oke, berarti Anda pernah membuat notulen rapat. Betul. Eh, Kalau begitu, apakah bisa dijelaskan untuk metode atau format yang biasanya Anda gunakan? Kalau yang biasa saya gunakan, saya pertama mencatat tanggal, kemudian judul, lalu langsung kepada topik rapat tersebut. Oke, selanjutnya, bagaimana cara Anda memastikan tiap dokumen organisasi itu tersusun secara rapi dan mudah untuk diakses? Pastinya saya akan menyimpan secara digital karena agar bisa diakses di mana saja. Kemudian saya akan mencatat tanggal dari aktivitas tersebut secara rinci dan judulnya juga secara rinci. Gitu. Lalu selanjutnya untuk surat menyurat, itu bagaimana Anda memastikan semua surat keluar dan juga masuk itu terdokumentasi dengan benar? Yang pasti saya juga akan menyimpan secara metode digital, kemudian saya akan memisahkan antara surat masuk dan surat keluar dan menamai menurut tanggal diterima maupun tanggal masuk keluar. Oke, selanjutnya itu bagaimana kira-kira Anda mengatur prioritas ketika beberapa deadline itu datang secara bersamaan? Yang pasti saya akan mengerjakannya secara pelan-pelan dari yang termudah dahulu kemudian baru yang saya rasa agak sulit. Oke. Lalu bisa ceritakan situasi ketika Anda harus bekerja cepat di bawah tekanan waktu, itu biasanya apa yang akan Anda lakukan? Saya akan memastikan kelengkapan pendukung dulu untuk dalam menyelesaikan tugas tersebut, kemudian baru akan menyelesaikannya satu persatu dari yang termudah terlebih dahulu. Baik, selanjutnya mungkin untuk
cara berkomunikasi internal dan eksternal itu bagaimana Anda memastikan komunikasi antar divisi itu berjalan dengan efektif dan tidak ada miskomunikasi. Saya akan membuat sebuah pengumuman jika ada sebuah event yang akan berjalan, saya akan membuat pengumuman dan akan saya sebarkan kepada semua anggota. Kemudian akan saya tulis informasi, jika belum jelas silahkan untuk bertanya pada saya. Oke, lalu jika ada divisi yang semisal terlambat mengumpulkan data ataupun dokumen, bagaimana cara Anda menegurnya secara profesional? Jika tugasnya belum dikumpulkan, saya hari sebelumnya akan menanyakan untuk progres tugasnya apakah sudah berjalan atau belum. Dan jika terpaksa terlambat, maka saya akan bertanya kesulitan atau kendala yang dialami, apa butuh bantuan saya atau tidak. Baik, lalu bagaimana cara Anda meminimalisir kesalahan dalam penulisan dokumen atau laporan? Yang pasti saya nanti akan menggunakan fitur AI ya, sekarang sudah zamannya. Saya akan Ya, menggunakan berbagai macam tools, dokumen seperti Word kan juga ada pemeriksa ejaan otomatis. ya benar. Selanjutnya, bisa tolong ceritakan atau pengalaman Anda ketika harus sangat teliti dalam mengerjakan suatu tugas itu, bagaimana Anda menghadapinya? Saya saya biasanya menggunakan fitur Word pemeriksa ejaan, dan selain itu saya juga setelah selesai saya akan teliti ulang, baca ulang secara cermat mana yang bagian saya rasa belum tepat ataupun kesalahan dalam penggunaan kata gitu atau ejaan. Oke, lalu selanjutnya mungkin bisa diceritakan aplikasi apa saja yang bisa Anda gunakan untuk membantu pekerjaan administrasi. Misal, apakah Anda bisa menggunakan Google Doc, Word, dokumen, atau Excel, dan lain sebagainya. Saya saya biasanya menyesuaikan seperti dengan tugasnya. Apabila memerlukan Excel, saya juga bisa menggunakan Microsoft Excel. Jika Word, saya juga bisa menggunakan Microsoft Word. Oke, lalu jika Anda diminta untuk mengelola database anggota Himama, bagaimana Anda akan menyusunnya agar mudah dipahami? Saya akan menyusun menggunakan Microsoft Excel dan menggunakan rumus-rumus yang telah tersedia. Kemudian saya akan berkoordinasi dengan anggota tim lain untuk melihat apakah sudah benar atau belum. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir pada sore hari ini, mungkin mengapa kami harus menerima Anda? Menurut saya, untuk untuk menerima apa materi-materi yang telah saya pahami, pengalaman saya yang telah pahami, maka akan sangat bagus jika pihak Himama FSW dapat menerima saya, agar saya dapat berkontribusi dalam pengelolaan atau penyusunan tugas-tugas sekretaris. Oke, baik. Mungkin sesi wawancara Kak Rizky Darmawan sudah sampai pada penghujung sore hari ini saja. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk pengumuman bisa dilihat sesuai timeline. Baik, terima kasih Kak. Ya, oke, sebelumnya selamat sore. Selamat sore. Apakah sudah bisa dimulai? Baik, bisa, Kak. Untuk memulai sesi interview kali ini, mungkin kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu.
Sebelumnya perkenalkan, saya Salsa Bilarisnanda selaku HR dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Administrasi Himama SV UNS. Mungkin bisa dilanjut dengan Farah. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan Kak, saya Farah Azahra Novian, mahasiswa D3 Manajemen Administrasi Angkatan 2024. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang pertama dulu. Pertanyaan yang pertama itu, apa yang membuat Anda tertarik melamar sebagai sekretaris Himama? Saya tertarik untuk melamar menjadi sekretaris Himama karena Himama itu himpunan mahasiswa yang ada di prodi saya. Selain itu, karena saya sudah memiliki pengalaman sebelumnya menjadi sekretaris juga di organisasi kampus yaitu Komadiksi Smart. Jadi saya tertarik untuk tahun selanjutnya untuk mencoba menjadi sekretaris di Himama seperti itu. Oke, selanjutnya, menurut Anda, apa peran yang paling penting bagi seorang sekretaris dalam organisasi mahasiswa? Menurut saya peran yang paling penting itu ada dalam eh, pembuatan surat menyurat ya Kak, karena itu penting sebagai salah satu bagian administrasi dalam suatu organisasi. Selain itu, selain pembuatan surat menyurat, itu ada mungkin menyusun agenda rapat, seperti rapat bulanan atau rapat besar atau mungkin rapat pleno seperti itu. Oke, selanjutnya, bisa ceritakan pengalaman Anda sebelumnya yang relevan dengan tugas kesekretariatan atau administrasi. Tugas saya sebelumnya yang relevan dengan kesekretariatan yakni saya sebelumnya menjadi staf sekretaris di Komadisi Smart UNS. Di sana saya sebagai staf saya mendapat tugas untuk mengelola surat masuk dan keluar. Saya juga mengatur penomoran surat keluar seperti itu. Dan selain itu saya juga pernah menjadi koordinator sekretaris dalam kepanitiaan Komadisi Festival. Seperti itu. Oke, sebelumnya apakah Anda pernah membuat notulen rapat? Sebagai sekretaris tentunya saya pernah membuat notulen rapat dan itu cukup sering. Oke, kalau begitu bisa minta tolong untuk dijelaskan metode atau format yang biasanya Anda gunakan? Metode atau format yang biasanya saya gunakan, saya biasanya menggunakan eh, Microsoft Word atau Docs melalui Drive. Dan di dalam dokumen itu saya membuat tabel biasanya seperti ada seperti nama orang yang mengusulkan pendapat atau apa, terus nanti terdapat tanggapan atau feedback atau pendapatnya gitu, seperti itu Pak. Oke, lalu bagaimana cara Anda sendiri itu memastikan setiap dokumen organisasi tersusun secara rapi dan mudah untuk diakses? Cara saya menyusun dokumen agar rapi dan mudah diakses itu tentunya memberikan penamaan dokumen yang jelas dan runtut. Lalu untuk agar mudah diakses, kita biasanya memasukkan file itu ke drive yang ada dan dikelompokkan sesuai jenis filenya gitu Kak. Oke, lalu bagaimana Anda memastikan kalau semua surat keluar dan masuk itu terdokumentasi dengan benar? Untuk surat keluar masuk agar terdokumentasi, eh, kami biasanya sebelumnya saya menggunakan Excel untuk mengisikan keterangan apapun yang terdapat dalam surat itu. Nanti di Excel itu biasanya ada dua Excel, yang satu untuk surat keluar dan satu untuk surat masuk. Lalu selain itu,
nanti file dokumen surat keluar atau surat masuk itu juga kita masukkan ke dalam drive sebagai arsip. Oke. Lalu selanjutnya mungkin pertanyaan tentang manajemen waktu dan deadline itu bagaimana Anda mengatur prioritas ketika beberapa deadline datang secara bersamaan? Eh, Cara saya mengatur prioritas saat terdapat deadline yang bersamaan, kita tentukan, saya tentukan dahulu untuk tenggat yang paling cepat dan mana yang paling penting. Seperti itu, Kak. Oke, lalu selanjutnya bisa tolong diceritakan situasi ketika Anda harus bekerja cepat di bawah tekanan waktu itu, apa yang biasanya Anda lakukan? Baik, ketika saya bekerja di dalam tekanan waktu yang cepat, saya akan mengusahakan pekerjaan itu agar terselesaikan, yakni dengan bekerja dengan cepat dan berusaha menyelesaikannya dengan tepat waktu, tanpa menunda-nunda. Oke, selanjutnya untuk komunikasi internal maupun eksternal itu, bagaimana cara Anda memastikan komunikasi antar divisi berjalan efektif dan tidak ada miskomunikasi? Agar komunikasi antar divisi dapat berjalan efektif dan tidak terjadi miskomunikasi, yakni dengan melakukan salah satunya melakukan follow up secara terus-menerus, diingatkan atau kita berusaha untuk menjelaskan dengan sedetail mungkin dan sejelas mungkin seperti itu. Oke, lalu selanjutnya jika ada divisi yang terlambat mengumpulkan data atau dokumen, itu bagaimana cara Anda menyikapi dan menegurnya secara profesional? Jika ada divisi yang terlambat mengumpulkan dokumen, maka saya akan memfollow up terus-menerus dan mengingatkan karena dokumen tersebut juga sebagai arsip organisasi kita agar dokumen tetap dapat terdokumentasi. Oke, baik. Selanjutnya, mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara Anda untuk meminimalisir kesalahan dalam penulisan dokumen atau laporan. Cara saya untuk meminimalisir kesalahan penulisan, eh, biasanya saya melakukan penulisan dengan hati-hati dan teliti. Selain itu, saat di akhir finalisasi dokumen, saya akan melakukan pengecekan kembali terkait kepenulisan. Apakah ada yang kata-katanya yang rancu atau belum sesuai EYD seperti itu. Oke, mungkin bisa diceritakan pengalaman Anda ketika harus sangat teliti dalam mengerjakan suatu tugas. Pengalaman saya dalam eh, mengerjakan suatu tugas itu mungkin pernah ketika mengerjakan LPG ya. Ya, seperti itu harus, kalau LPG itu kan banyak yang harus dimasukkan data-datanya. Jadi kita berusaha untuk mengecek kembali satu persatu dan memastikan agar tidak ada suatu hal yang tertinggal ataupun terdapat kesalahan dalam penulisan LPG tersebut. Baik. Selanjutnya, mungkin apakah aplikasi apa saja yang biasanya itu Anda gunakan untuk membantu pekerjaan administrasi? Aplikasi yang sering saya gunakan itu ada Microsoft Word, selain itu ada Microsoft Excel, dan Drive untuk mengarsipkan dokumen.
Oke. Lalu, jika Anda diminta untuk mengelola database anggota Himama, bagaimana cara Anda menyusunnya agar mudah untuk dipahami? Apabila untuk menyusun database, mungkin pertama-tama itu kita bisa meminta data tersebut melalui Google Form atau meminta kepada setiap PHT. Lalu kita kumpulkan dan mungkin bisa kita buatkan drive terlebih dahulu di Google Drive untuk setiap divisinya. Jadi agar tidak tercampur antara satu divisi dan divisi yang lainnya. Lalu kita urutkan berdasarkan divisi tersebut dan semua anggotanya. Mungkin itu bisa menggunakan Excel seperti itu, Kak. Oke. Lalu pertanyaan yang terakhir mungkin, mengapa kami harus menerima Anda? Eh, karena saya memiliki pengalaman di sebagai staf sekretaris sebelumnya. Selain itu, saya cukup cukup teliti dalam kepenulisan surat-surat ataupun dokumen yang lainnya. Dan saya orangnya eh, terperinci dan berusaha menyesuaikan kalimat sesuai EYD. Baik. Mungkin interview kita cukup sampai di sini saja. Terima kasih Kak Farah Zahra atas atensinya hari ini. Saya tutup. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Oke, mungkin apakah bisa dimulai? Bisa, Ibu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dengan ID Bening, betul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Ibu Risnanda, benar dengan Aini Bening. Oke, eh untuk sesi interview pada sore hari ini mungkin kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Salsabila Risnanda selaku HR dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Administrasi SVUNS. Bisa dilanjut? Perkenalkan, saya Aini Bening Hati, mahasiswa D3 Manajemen Administrasi Angkatan 2024. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, langsung saja kita mulai sesi interview pada sore hari ini. Mulai dari pertanyaan yang pertama mungkin. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang membuat Anda tertarik melamar sebagai sekretaris Himama? Saya tertarik menjadi sekretaris Himama karena saya memiliki ketertarikan dalam bidang sekretaris, Bu. Seperti saya sudah pernah, di CV saya sudah pernah saya sebutkan bahwa saya pernah menjadi sekretaris TV kepanitiaan VOC. Nah, saya merasakan bahwa sekretaris ini menjadi salah satu bidang yang menarik dan bisa saya kembangkan lebih dalam lagi. Nah, saya melihat dari Himama ini bahwa sekretaris Himama dapat mengembangkan bakat saya ataupun karir saya di bidang sekretaris ini setelah kepanitiaan sebelumnya. Oke, baik. Lalu menurut Anda, apa peran yang paling penting bagi seorang sekretaris dalam organisasi mahasiswa? Menurut saya, peran sekretaris yang paling penting adalah koordinasi dan juga penyusunan jadwal ya, Bu. Karena sekretaris itu sumber atau core dari sebuah organisasi di mana dia mengatur seluruh administrasi yang di mana juga ada pengaturan jadwal. Jadi ketika sekretaris tidak melakukan pengaturan jadwal yang sesuai dan tepat, maka dimungkinkan sekali organisasinya itu akan kacau karena tidak adanya pengaturan jadwal yang sesuai. Jadi kemungkinan rapat akan saling bertabrakan dan juga pertemuan mungkin tidak akan terjadi. Banyak juga seperti pengarsipan dokumen atau penyusunan dokumen yang akan hilang atau tidak terlaksana. Oke,
Selanjutnya mungkin bisa tolong ceritakan pengalaman Anda sebelumnya yang relevan dengan tugas kesekretariatan atau administrasi. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, saya pernah jadi sekretaris di salah satu kepanitiaan di sekolah vokasi juga, yaitu VOC atau Vocation of the Champions. Di sana saya melakukan sebagai sekretaris juga koordinatornya, di mana saya melakukan penyusunan administrasi dari mulai penyusunan proposal kegiatan, surat menyurat, mengatur rapat, notulensi rapat, dan juga pengarsipan. Dan juga penyusunan SPJ setelah kegiatan Ibu. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana cara Anda memastikan setiap dokumen organisasi itu tersusun secara rapi dan mudah untuk diakses? Untuk penyusunan dokumen agar tersusun secara rapi adalah pertama kan pada umumnya dalam peraturan surat itu kita memiliki nomor ya Ibu. Nomor yang sudah disusun sedemikian rupa sesuai dengan bentuk suratnya. Dan dengan penomoran ini kita bisa mengklasifikasikan surat sesuai dengan jenis-jenisnya dan karena sudah terklasifikasikan, otomatis surat-surat yang sejenis akan terkumpul dengan baik. Dan untuk mudah ditemukannya, kami menggunakan sistem arsip digital seperti Google Drive atau Google OneDrive, Microsoft OneDrive, dan beberapa sistem arsip digital lainnya. Jadi dengan sistem arsip digital ini, dokumen-dokumen yang sebelumnya sudah dibuat atau arsip-arsip yang telah ada bisa ditemukan dengan mudah dengan sistem informasi dan juga mudah diakses dimanapun. Oke, baik sekali. Lalu tadi kan sempat dijelaskan kalau Anda pernah mempunyai pengalaman sebagai staf sekretaris di VOC itu. Di sana apakah Anda pernah membuat notulen rapat? Pernah, Ibu. Oke, kalau begitu bisa jelaskan metode atau format yang biasanya Anda gunakan? Untuk format notulensi sendiri, karena sebuah organisasi ya, kami menggunakan format template yang tentunya menggunakan OCOP agar menunjukkan bahwa notulensi itu disusun oleh organisasi kami. Lalu setelahnya adalah tentu nama kegiatannya, tanggalnya, tempat, eh, ketua rapatnya siapa, dan juga poin-poin rapat yang dimunculkan ketika rapat nanti. Hanya itu saja, Ibu. Oke, lalu selanjutnya, bagaimana Anda memastikan semua surat keluar dan masuk itu terdokumentasi dengan benar? Saya memastikannya dengan melakukan pengecekan ulang. Apakah tadi kan sebelumnya saya menyebutkan bahwa sudah menggunakan nomor surat ya Ibu. Dari nomor surat yang kami keluarkan, saya mengecek kembali apakah semuanya sudah dapat terdokumentasi baik di sistem arsip digital kami, baik di Drive ataupun di sistem arsip digital kami sendiri. Nah, ketika saya mengecek per nomor suratan ternyata menurut nomor itu belum ada dokumentasinya, saya akan hubungi divisi terkait atau panitia terkait yang meminta surat tersebut untuk segera didokumentasikan suratnya. Baik. Lalu mungkin untuk pertanyaan tentang manajemen waktu, itu bagaimana cara Anda mengatur prioritas ketika beberapa deadline itu datang secara bersamaan? Untuk mengatur prioritas, tentunya saya akan menggunakan skala prioritas ya Ibu. Saya akan mengklasifikasikan mana pekerjaan saya yang lebih urgent dan lebih mepet deadline. Yang mana kalau sudah saya klasifikasikan pekerjaan yang lebih urgent dan mepet deadline itu akan saya kerjakan terlebih dahulu agar deadline itu terpenuhi dan saat ketika surat itu atau dokumen tersebut sudah ingin digunakan sudah tersedia. Lalu saya akan mulai lagi dengan dokumen dari tingkat urgensinya lebih rendah. Begitu ya, Bu. Oke, baik. Lalu selanjutnya bisa tolong ceritakan situasi di mana Anda itu harus bekerja cepat di bawah tekanan waktu. Itu apa yang sekiranya Anda lakukan? Dalam ketika saya ketika saya memiliki pekerjaan yang mepet dan membutuhkan waktu cepat, tentunya saya tidak bisa melakukan itu sendiri ya, Bu. Apalagi kalau dokumen atau permintaan tugas itu banyak, saya akan mencoba meminta tolong pada teman saya atau partner saya
untuk membantu apakah bisa menyelesaikan tugas saya atau tugas yang diserahkan dengan cepat sehingga tugas tersebut bisa selesai dengan tepat. Tapi apabila tidak bisa juga, saya akan mencoba untuk menegosiasikan apakah bisa sedikit dilonggarkan deadline-nya dan akan saya usahakan sebisa mungkin selesai tepat waktu. Oke, baik. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan tentang komunikasi itu, bagaimana cara Anda memastikan komunikasi antar divisi itu berjalan efektif dan tidak ada yang namanya miskomunikasi? Oke, untuk menghindari miskomunikasi, komunikasi yang saya gunakan adalah kami rapat ya, Ibu. Dengan rapat, kami akan menanyakan, saya akan menanyakan dengan sedetail-detailnya dan juga akan bertanya juga apakah semua anggota sudah paham tentang bagaimana tugas ini dilaksanakan ataukah masih ada kebingungan dan memastikan benar-benar semua anggota saya atau teman-teman saya, partner saya sudah memahami tugas atau dokumen yang didelegasikan. Oke, baik. Selanjutnya, kalau di Himama itu kan kita ada yang namanya rawabul atau rapat awal bulan. Itu jika semisal ada divisi yang terlambat mengumpulkan eh, dokumen tentang rawabul itu, bagaimana Anda menegurnya secara profesional? Untuk menegur divisi yang terlambat mengumpulkan rawabul, pertama saya akan tanyakan dulu apakah sudah mengumpulkan dokumen rawabel bulan ini atau belum. Dan jika memang dijawab belum, saya akan bertanya mengapa alasannya belum mengumpulkan dokumen rawabul. Jika di, saya rasa doku, Jika saya rasa alasannya logis dikarenakan seperti hektik atau memang tidak bisa berkumpul semuanya atau memang hanya punya waktu setelah deadline, saya akan memaklumi itu dan memberikan peringatan peringatan awal. Lalu, tapi ketika alasannya tidak logis, saya akan memberikan teguran langsung seperti mengatakan bahwa ini hanya saya hanya menoleransi sekali ini. Untuk trouble selanjutnya, saya tidak akan menoleransi lagi keterlambatan dikarenakan alasan yang seperti itu. Begitu ya. Oke, baik. Lalu selanjutnya itu bagaimana cara Anda meminimalisir kesalahan dalam penulisan dokumentasi atau laporan? Untuk meminimalisir kesalahan dokumentasi, tentunya saya akan menggunakan software ataupun aplikasi yang memiliki sistem koreksi, di mana kalau di Microsoft itu sudah memiliki sistem koreksi ya, Ibu. Jadi ketika saya salah mengetik, langsung dikoreksi oleh Microsoft-nya sendiri. Bahkan penggunaan di Google Docs pun juga sudah mengkoreksi kata-kata yang sudah kata-kata typo atau penulisannya salah. Dan untuk meminimalisir terjadinya seperti itu, saya akan melakukan cross-checking lagi sebelum saya benar-benar mengesahkan dokumen tersebut dan mendistribusikan dokumen tersebut. Selain dari saya sendiri, saya juga akan meminta koreksi dari partner atau teman saya atau atasan saya atas tugas yang didelegasikan kepada saya. Jadi untuk meminimalisirnya, saya melakukan cross-checking 2 kali, pertama dari saya dan yang kedua dari atasan, teman, atau partner saya. Oke, sebelumnya pernah mengerjakan dokumen yang harus eh, hati-hati saat mengerjakannya? Pernah Ibu, seperti SPJ atau proposal kegiatan itu harus sangat hati-hati ya pembuatannya. Oke, itu bisa diceritakan mungkin pengalaman Anda dalam mengerjakan dokumen tersebut? Eh, dalam pengalaman saya itu mungkin lebih ke sistem birokrasinya ya, Bu. Setiap setiap instansi itu punya sistem birokrasi yang masing-masing, sistem template yang masing-masingnya. Jadi ketika terkadang memiliki beberapa ada surat atau dokumen yang harus dikirimkan atau dibutuhkan persetujuannya di beberapa instansi yang berbeda, itu akan membutuhkan beberapa perubahan khusus untuk menyesuaikan kepada sistematika yang dimiliki instansi-instansi tersebut. Kesulitan saya mungkin di situ karena sebelumnya sistematika ini
tidak disosialisasikan dengan baik, jadi saya kurang tahu. Akan tetapi itu tidak apa-apa karena saya juga bersedia untuk merevisi hal-hal tersebut dengan cepat apabila saya sedang tersedia. Oke, baik. Selanjutnya mungkin apa saja aplikasi yang bisa Anda gunakan untuk membantu pekerjaan administrasi? Untuk pekerjaan administrasi sendiri mungkin Microsoft Tools dari PowerPoint, Word, Excel, dan beberapa Microsoft lain seperti Teams, dan juga Google's Workspace, maaf, yang terdiri dari Google Docs, Spreadsheet, PowerPoint, dan juga beberapa lainnya. Lalu juga sistem arsip digital seperti Google Drive atau OneDrive, seperti itu, Ibu. Oke, selanjutnya mungkin jika Anda nantinya diminta untuk mengelola database anggota Himama, itu bagaimana Anda akan menyusunnya agar mudah dipahami? Mungkin boleh diulang sekali lagi, Bu. Oke, jika nantinya Anda diminta untuk mengelola database anggota Himama, bagaimana Anda akan menyusunnya agar mudah dipahami? Oke, untuk menyusunnya, mungkin saya akan memberikan SOP atau panduan terlebih dahulu tentang dokumen-dokumen yang ada di Himama SI. Nah, dengan panduan ini, tentunya dalam membaca dokumen yang ada akan dimudahkan karena sudah ada panduan atau tata cara bagaimana membacanya. Setelah itu, saya akan memberikan kata kunci atau keyword untuk tiap dokumennya jadi sehingga dibaca. Selain itu juga saya akan mensosialisasikan bagaimana caranya membaca dari dokumen-dokumen Himama kepada teman, partner, ataupun eh, at- anggota Himama, sehingga ketika ada dokumen yang telah dibagikan, mereka memiliki pengetahuan untuk membaca dokumen tersebut. Ibu. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir itu, mengapa kami harus menerima Anda? Kenapa Himama SP harus menerima saya? Karena saya memiliki kompetensi yang baik dan juga saya rasa saya dapat mengembangkan Himama SP menjadi organisasi yang lebih baik dengan sistem administrasi yang lebih baik dan juga lebih teratur, Ibu. Oke, baik sekali. Mungkin dengan Aini Bening itu sesi interview kita cukup sampai sini saja. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Cukup Ibu dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Risnanda. Terima kasih, Aini Bening.